selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube kami, Studytation. Kami dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan dari Perpajakan 2, dosen pengampu Indah Permatasari SSD MAK. Poin presentasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dasar hukum, yang kedua pemungut PPh pasal 22, yang ketiga objek PPh pasal 22, yang keempat saat terutang dan tarif, yang kelima tata cara pembayaran pelaporan. Dasar hukum PPh pasal 22 terbagi menjadi 4. Yang pertama pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua KMK nomor 254 atau KMK nomor 3 atau 2001 tentang penunjukan pemungutan pajak penghasilan. Pasal 22 sifat dan besarnya pemungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. STDTD PMK nomor 210 atau PMK 03 atau 2008 SD tanggal 31 bulan 8 2010. Yang ketiga, PMK nomor 253 atau PMK 03 atau 2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keempat, KIP Dirjen Pajak nomor KEP atau 417 atau PJ atau 2001, KIP 417 tentang petunjuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Dasar hukum yang kelima, KIP Dirjen Pajak nomor KEP 523 atau PJ tahun 2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pekumpul STDTD per Dirjen Pajak nomor per 23 PJ tahun 2009. Yang keenam, KIP Dirjen Pajak nomor KIP 401 PJ tahun 2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen di dalam negeri. Yang ketujuh, KIP Dirjen Pajak nomor KIP 32 PJ tahun 1995 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri STDTD, KIP Dirjen Pajak nomor KIP 65 PJ tahun 1995. Pemungut PPh pasal 22 yaitu ada 4. Nomor 8, KIP Dirjen Pajak nomor KIP 69 PJ tahun 1995 tentang tarif dan tata cara pemungutan atau penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas di dalam negeri. Yang kesembilan, KIP Dirjen Pajak nomor KEP 01 PJ tahun 1996 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri pajak di dalam negeri. Yang ke-10, per Dirjen Pajak nomor per 52 PJ tahun 2008 tentang perlakuan PPh atas penghasilan penyaluran atau distributor rokok. Yang ke-11, PMK nomor 154 atau PMK 03 tahun 2010
tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sejak tanggal 31 bulan 8 tahun 2010. Pasal 22 Undang-Undang PPH, Menteri Keuangan dapat menetapkan terbagi menjadi 3 yang A. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang B. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang C. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut dan objek PPh pasal 22. Yang pertama, pemungut PPh pasal 22 PMK 154 tahun 2010, Bank Devisa DJB. Objek pemungutan PPh pasal 22, impor barang PPh pasal 22 impor. Subjek pajak importir pemilih barang. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPK sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran objek pemungutan PPh pasal 22 yaitu pembelian barang PPh pasal 22 bendahara. Pemungutan PPh, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan apa. Subjek pajaknya penjual barang. Bank Devisa DJB, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung LS. Objek pemungutan PPh pasal 22-nya pembelian barang PPh pasal 22 bendahara. Subjek pajak sejak tanggal 31 bulan 8 tahun 2010. Pemungutan dan objek PPh pasal 22 nomor kedua. Pemungut PPh pasal 22 PMK 154 tahun 2010. Badan usaha dalam bidang usaha. Industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif. Objek pemungutan PPh pasal 22-nya penjualan hasil produksi pemungut PPh pasal 22 industri. Subjek pajaknya tidak ada. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas. Objek pemungutan PPh pasal 22-nya penjualan hasil produksi pemungutan PPh pasal 22 migas. Subjek pajaknya pembeli hasil produk. WP badan yang melakukan penjualan barang sangat mewah. Objek pajaknya pemungutan penjualan barang sangat mewah PPh pasal 22 barang mewah. Pemungut dan objek PPh pasal 22 nomor ketiga. Pemungut PPh pasal 22 PMK 154 tahun 2010. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Objek pemungut PPh pasal 22-nya pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. PPh pasal 22 pedagang pengumpul. Subjek pajaknya pedagang pengumpul penjual komoditi. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf E adalah industri baja yang merupakan industri hulu. Dalam hal badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengolah atau memproses lebih lanjut sebagian atau seluruh hasil produksinya menjadi produk antara dan atau produk hilir sehingga badan usaha tersebut melakukan kegiatan produksi secara terintegrasi, maka pajak penghasilan pasal 22 dipungut atas penjualan produk hulu, produk antara, dan produk hilir. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri otomotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf E adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri otomotif termasuk ATPM, agen tunggal pemegang merek,
APM, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf G adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Tarif dan DPP. PPh pasal 22 2,5% dengan API, 7,5% tanpa API, 0,5% kedelai, gandum, terigu dengan API, nilai impor 7,5% yang tidak dikuasai, harga jual lelang. PPh pasal 22 bendahara 1,5%. PPh pasal 22 pedagang pengumpul 0,25% harga beli. PPh pasal 22 migas 0,25%. BBM bagi SPBU Pertamina 0,3%. BBM bagi SPBU non Pertamina dan non SPBU min 0,3%. BBG dan Peluman. PPh pasal 22 industri 0,25% semen, 0,1% kertas, 0,3% baja, 0,45% otomotif. Penjualan atau DPP, PPN atau harga jual. PPh pasal 22 barang mewah 5%. Selanjutnya saya akan membahas PPh pasal 22 terutang pada saat. Di sini ada 6 PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 impor, terutang pada saat pembayaran bea masuk ataupun saat penyelesaian dokumen PIB. Kedua, PPh pasal 22 bendahara, terutang pada saat pembayaran. Ketiga, PPh pasal 22 industri, terutang pada saat terjadinya penjualan. Keempat, PPh pasal 22 migas, terjadi pada saat penerbitan deal order. Kelima, PPh pasal 22 pedagang pengumpul, terjadi saat pemberian. Keenam, PPh pasal 22 barang mewah, terjadi pada saat terjadinya penjualan. Di sini ada pun tata cara pembayaran dan pelaporannya. Untuk PPh pasal 22 impor, pembayarannya dan bukti pungutnya. Pertama, penyetor, yaitu WP sektor sendiri ataupun DJBC, SSP atas nama wajib pajak yang dipungut, ataupun SSP sekaligus sebagai pungut bukti pungut. Untuk PPh pasal 22 bendahara, pembayaran dan pelaporannya dilakukan dengan cara penyetor, yaitu pungut pajak, kemudian SSP atas nama wajib pajak yang dipungut, kemudian SSP sekaligus sebagai bukti pungut. Untuk PPh pasal 22 migas, perdagangan pengumpul, barang mewah, dan industri, tata cara pembayaran dan pelaporannya dilakukan dengan cara penyetornya yaitu pengumpul pajak dan SSP kolektif atas nama pengumpul, bukti pungutnya atas nama wajib pajak. Bukti pungutnya terdiri dari 3 lembar. Yang pertama, pemberi atau penjual pengumpul. Kedua, KPP. Ketiga, pemungut. Adapun jatuh tempo sektor oleh pemungut. Untuk PPh pasal 22 impor, jatuh tempo sektornya sehari setelah pemungutan dilakukan untuk DCBC sebagai pemungut. Untuk PPh pasal 22 bendahara, jatuh tempo sektor pada hari yang sama dengan saat pembayaran. Untuk PPh pasal 22 industri, migas, pedagang pengumpul, barang mewah, jatuh tempo sektor pada tanggal 10 bulan Tawit berikutnya. Adapun jatuh tempo pelaporan oleh pengumpul. Untuk PPh pasal 22 impor, jatuh tempo pelaporannya pada 7 hari setelah batas waktu penyetoran berakhir. Untuk DJBC sebagai pengumpul.
Untuk PPh Pasal 22 bendahara, jatuh tempo pelaporannya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 22 industri, migas, pedagang pengumpul barang mewah, jatuh tempo pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Di sini adapun PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah yang tergolong sangat mewah yang tercantum di PMK 253 PMK 03 2008 dengan tarif 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Barang yang tergolong sangat mewah adalah: pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Kedua, yaitu kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Ketiga, yaitu rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengaliannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Keempat, yaitu apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengaliannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility, vans, ataupun multi-purpose van, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sifat pemungutan PPh Pasal 22 tidak final, kecuali pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Dikecualikan dari pemungutan dengan surat keterangan bebas. Pertama, impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan undang-undang tidak terhutang pajak penghasilan. Pertama, yaitu emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dikecualikan dari pemungutan yang kedua, yaitu tanpa surat keterangan bebas. Pertama, pembayaran oleh bendaharawan, pembayaran yang jumlahnya paling banyak yaitu 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. Kedua, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea Cukai. Dikecualikan dari pemungutan yang ketiga, yaitu tanpa surat keterangan bebas. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik, atau dengan istilah buruk. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian barang sehubung dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dengan istilah BOS. Dikecualikan dari pemungutan yang keempat, yaitu yang dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Kemudian impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea cukai, bea masuk, dan atau pajak penambahan nilai, yaitu barang perwakilan negara asing beserta para penjabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, barang untuk keperluan badan internasional beserta penjabat yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para penjabat yang bertugas di Indonesia. Kemudian di sini ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
dan atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang kedua yaitu barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain secara semacam itu yang terbuka untuk umum. Ketiga, barang untuk keperluan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Kelima, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Kemudian barang pindahan. Kemudian barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabean. Kemudian barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. Kemudian persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian adapun barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Adapun vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional dengan istilah PIN. Kemudian buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Kemudian kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandung, dan lainnya digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Kemudian ada pun pesawat udara dan suku cadang, serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kemudian kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diimpor digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kemudian peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan atau barang yang ketika hulu minyak gas bumi yang diimportasinya dilakukan oleh kontraktor kerjasama. Barang-barang disebutkan tersebut merupakan barang impor yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Kemudian di sini ada pun hak yang dipotong pajak. Yang pertama, meminta bukti potong. Kedua, mengkreditkan bukti potong. Ketiga, permohonan pembebasan pemotongan dan pemungutan pajak SKB. Keempat, restitusi pajak yang seharusnya tidak diutang. Untuk surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh, pertama, fasilitas yang disediakan pemerintah, pemotongan yang bersifat tidak final. Untuk SKB PUT ataupun PUT dilakukan pada SKP pasal 22 impor selain PS 22 import.